kami berikan apresiasi kepada mereka karena apa? Karena mereka tetap bisa fokus membahagiakan anak. Itu yang kami lihat. Kami komunikasi terus dan mereka tetap fokus untuk membahagiakan anak. Ya, dan terkait gonok ini, terkait hak asuh, menurut kami itu hal kesekian yang mungkin tidak akan dipermasalahkan oleh klien kami. Karena apa? Karena memang ujung-ujungnya itu semua untuk membahagiakan anak. Artinya kedepannya berarti akan mengurus bareng-bareng juga soal anak. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kalau berdasarkan hukumnya memang sekalipun perkawinan putus karena perceraian, kedua belah pihak orang tua itu punya hak untuk mengasuh, membesarkan anak-anak, termasuk menjamin pendidikannya sampai dia dewasa. Artinya bersama-sama ya? Pasti, karena memang hukum juga mensyaratkan itu, gitu loh. Jadi walaupun dalam kasus-kasus yang lain begitu hak asuh anak ke ibu tetap tidak boleh menghalangi ayahnya, atau kalau di ayah tidak boleh menghalangi ibunya untuk sama-sama mengurus dan mengasuh anak-anak. Apalagi intinya kami tidak melihat adanya perdebatan terkait mengenai hak asuh. Ya, kami tidak melihat itu, kami tidak pernah ada isu itu antara kami dengan klien juga tidak pernah menyampaikan. Yang kami lihat bahwa mereka kompak untuk mengurus anak. Yang kami harapkan juga untuk membahagiakan anak, untuk kepentingan anak mereka akan terus kompak. Ya, meskipun secara orang dewasa mereka sedang berkonflik berproses secara hukum. Oke Bang, nanti untuk update sendiri ke depan sidangnya pas putusan akan datang. Setelah putusan kami akan memberikan komentar mungkin bersama dengan klien kami. Untuk sementara ini tidak. Sekali lagi alasannya kenapa? Karena klien kami sangat menghormati proses ini, ya. Dan juga klien kami sangat menjaga nama baik dan wibawa suaminya. Bang, sedikit menegaskan komentar Indonesia yang mengatakan bahwa ada orang ketiga di antara apalagi di pihak pesawat. Hal tersebut dapat kami bantah 1000% itu hoax. Tidak ada. Dalam hal kami mewakili kepentingan klien kami. Nah, kalau terkait dengan RO bisa ditanyakan sendiri kepada RO ataupun kuasa hukumnya. Jadi isu itu adalah isu yang tidak benar, ya. Tidak ada satupun bukti ataupun satupun apa yang sampai ke kami terkait masalah pihak ketiga. Tidak ada. Jadi 1000% kami pastikan itu hoax, ya. Bang, yang menarik di sini berarti sampai sidang terakhir nanti atau putusan Sarwenda dipastikan tidak akan hadir ya? Sekali lagi kita lihat. Walaupun dari pihak majelis hakim meminta para pihak untuk datang dan hadir. Gini, kalau misalnya ada perubahan ya terhadap isi gugatan, kami akan datang untuk mendaftarkan kuasa. Kalau ada perubahan terhadap isi gugatan, ya. Isi gugatan sampai hari ini tidak ada yang dirubah oleh pihak penggugat, jadi tidak perlu lagi kami hadir. Lalu bagaimana hakim akan, kalau hakim memanggil ya pihak penggugat atau penggugat hadir, kalau hukum acara bahwa tidak hadirnya tergugat, konsekuensi hukumnya hanya apa? Hanya pihak tergugat tidak punya kemampuan lagi, tidak punya hak lagi untuk melakukan pembelaan. Ya, tidak lagi mempunyai hak untuk menjawab isi gugatan. Hanya itu konsekuensinya. Sehingga ada yang namanya mekanisme persek. Artinya hakim tetap dapat memutus tanpa hadirnya tergugat. Jadi di keperdataan itu memang seperti itu. Yang wajib hadir adalah pihak penggugat. Kalau penggugat tidak hadir, maka bisa gugur gugatannya. Ya, jadi sia-sia dia menggugat, dia tidak hadir, dia gugur. Tapi kalau penggugat tidak hadir, konsekuensinya hanya satu, bahwa bila dipanggil dia tidak hadir, maka hakim akan meneruskan persidangan itu sampai diputus tanpa ada kehadiran dari pihak tergugat. Rugi nggak? Rugi. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak sepaham atau ada hal di gugatan yang tidak pas, kita nggak bisa bantah. Nah, itu kerugiannya. Tapi kalau dari awal udah kita lihat, kita pelajari semua, udah nggak ada yang perlu kita bantah kan, ya kita nggak hadir nggak apa-apa gitu. Ya artinya kita menerima isi putusannya mau nggak mau.
Tapi diupayakan nggak sih tadi mungkin komunikasi sama Sarwenda untuk minimal hadir untuk di mediasi di ruang sidang? Nggak bisa, kalau kami tidak mendaftarkan kuasa, kami tidak mungkin akan ada mekanisme mediasi. Ya, tapi sekali lagi bukan kami menghindari mediasi, tetapi mediasi yang paling efektif menurut kami adalah mediasi yang posisinya ada di luar persidangan. Ya, kita tunggu aja. Ya. Berarti Bang, kesimpulannya bisa dibilang kalau misalkan si penggugat tidak hadir, berarti kan batal tuh? Gugur, kalau Gugur. penggugat. Nah, kalau gugur berarti Atau bisa kuasa dibilang, hukumnya, penggugat atau kuasa hukumnya. Jadi Bisa kalau sudah dibilang, dikuasakan, nggak ada masalah. berarti bisa dibilang tetap tidak bercerai Bang? Maksudnya tetap masih bersatu gitu Bang? Maksudnya? Hubungan mereka Bang? Ya enggak, gugatannya tetap berjalan, kan sudah ada kuasa dari Gugatannya berjalan. Nah, jadi Sudah gini, berjalan. RO kan sudah memberikan kuasa ke Bang Minola, Iya. ya kan, dan pengacaranya kan sudah mendaftarkan kuasanya. Jadi nggak ada Mewakili, masalah. ya, diwakili oleh pengacara. Diwakili oleh kuasa hukumnya. Oke Bang, Oke. terakhir, artinya dengan kasus gugatan ini benar-benar Sarwenda menunggu dari hasil putusan aja, menunggu aja Bang. Betul. Ya. Terkait nanti tiba-tiba kalau hak asuh anak diisi gugatan itu ada, apakah Sarwenda akan meminta hak asuh anak? Kan belum ada perubahan terkait gugatan. Di dalam Makanya, gugatannya kan iya. jelas tuh dari Humas PN Jakarta Selatan Iya. menyampaikan bahwa memang perkara ini hanya perkara perceraian. Ya. Tapi terkait hak asuh anak juga kan? Ya, perkaranya menurut Humas itu hanya perkara perceraian, nggak ada ngebahas soal anak dan gonogini. Bukan soal harta gonogini, soal anak. Iya, nggak ada juga, hanya perceraian. Ya, artinya ya itu yang saya sampaikan. Ya, kita bisa lihat simpulkan sendiri lah ya. Jadi mereka ini sekarang masih kompak, berarti kan tidak ada yang nggak permasalahan lagi soal itu. Oke, terima kasih ya.